Hari ini kita belajar tentang bebas dari dosa seksual. Ya, saya mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 32 sampai dengan 33. Kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Allah menciptakan seks itu untuk tujuan yang mulia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Tuhan sudah menciptakan seks itu untuk tujuan yang mulia. Supaya apa? Supaya yang diciptakan tadi yang berbeda jenisnya, jenis kelamin terutama laki-laki dan perempuan ini nanti berpasangan. Waktu mereka berpasangan, mereka diberkati, mereka menjadi satu keluarga. Dari situlah lahir keturunan-keturunan. Sehingga keturunan-keturunan ini menjadi keturunan-keturunan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan mendesain semuanya dengan maksud yang mulia. Jadi kalau kita bicara tentang seksual, ya saya harap pemikiran kita sekali lagi lurus, benar, positif, kembali kepada tujuan Alkitab, tujuan Allah bagi kehidupan manusia. Jadi Tuhan menciptakan semuanya ini dengan maksud yang mulia. Ada tujuan yang besar di sana. Dan kemudian Tuhan memberkati mereka kan, sehingga ada laki-laki, ada perempuan diberkati oleh Tuhan, supaya mereka melahirkan keturunan-keturunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, keturunan ilahi. Karena mereka sudah didesain Allah sedemikian rupa. Lalu dikatakan mereka berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga struktur ciptaan adalah jelas. Tuhan di atas segala ciptaan, manusia sedikit di bawah, lalu ciptaan yang lain di bawah kuasa manusia. Jadi jangan sampai ciptaan di bawah ini menguasai Tuhan atau menguasai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi jelas strukturnya Tuhan di atas. Artinya manusia harus mempermuliakan nama Tuhan. Ciptaan yang Tuhan ciptakan ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga ya kalau manusia tidak mempermuliakan nama Tuhan, ya itu sesuatu yang aneh. Karena dia lupa bahwa dia ciptaan Tuhan. Termasuk juga ketika misalnya Tuhan sudah ciptakan kok, kita berpasang-pasangan, ada jenis laki-laki, perempuan. Kemudian sudah ciptakan seksual dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang mulia. Tapi ketika ini menjadi menyimpang, berarti kita tidak memancarkan kemuliaan nama Allah. Menyimpang artinya apa? Yang pertama, ketika seksual itu diumbar dengan tujuan hawa nafsu. Artinya dilampiaskan dengan tujuan hanya untuk kepuasan diri saja. Termasuk saya katakan bahwa bukan hanya ketika hanya untuk kepuasan diri ya, tapi termasuk juga ketika kita punya pasangan, kita hanya mementingkan diri sendiri, ya itu juga sesuatu yang salah menurut saya. Maka kita harus perhatikan semua yang Tuhan ciptakan ini harusnya mendatangkan berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sudah bahas pada eksposisi 1 Korintus, ada orang yang memang dipanggil untuk menikah, ada orang yang memang dipanggil untuk tidak menikah. Kemudian ada orang yang sudah menikah lalu tetap hidup dalam suami istri. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak berkenan terhadap perceraian, meskipun pasangannya bukan pasangan yang beriman. Jadi tidak memperkenan bahwa oh Pak, saya terlanjur menikah dengan dia karena dia bukan orang beriman, maka saya memilih untuk bercerai. Tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Kecuali yang tidak beriman ini memaksa. Nah itu lain lagi, karena memang pemahamannya, ajarannya berbeda. Tapi kita sebagai orang beriman tidak boleh berinisiatif
memilih untuk bercerai meskipun pasangan kita bukan orang yang percaya. Maka meskipun ada orang salah jalan, dia harus berani menanggung suatu beban salib. Ya, kita harus melihat di sana pun ada maksud Tuhan yang mulia untuk bisa membawa orang ini kembali berjumpa pada Tuhan. Tapi kembali kepada konteksnya adalah, jadi Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dalam tujuan yang mulia, suci, diberkati, bahkan supaya berkuasa. Maka manusia ini harus memuliakan Tuhan. Ciptaan harus memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan berikan pada kita, termasuk tubuh kita ini, termasuk jenis kelamin kita, ya, harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya berkata jenis kelamin? Karena banyak orang tidak terima dengan jenis kelaminnya. Dia merasa laki-laki terjebak dalam tubuh perempuan, ya, atau perempuan terjebak pada tubuh laki-laki. Sehingga tadinya harusnya dia laki-laki berubah menjadi seorang perempuan. Capek benar, ya. Alat kelaminnya harus berubah, dioperasi sana sini, ya tetap juga perempuan. Karena apa? Karena tidak menerima keberadaan dirinya. Maka saya berkata bahwa tubuh kita yang sudah Tuhan ciptakan, Tuhan nggak pernah salah. Misalnya saya diciptakan sebagai seorang laki-laki, Tuhan nggak pernah salah. Ya, kemudian saya gemulai, ya itu sesuatu mungkin ada hal yang lain. Tetapi yang pasti jenis kelamin itu nggak pernah salah. Sehingga nggak boleh orang merasa terjebak kan ada laki-laki, ada perempuan dalam tubuhnya. Orang itu harus tahu bahwa identitasnya jelas, jenis kelaminnya. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Nggak mungkin Tuhan salah. Berarti kalau kita berkata bahwa Tuhan salah, berarti kita menghina Tuhan sebagai pencipta kita. Iya kan? Berarti Tuhan salah dong menciptakan kita. Oh, seorang Niko salah diciptakan sebagai laki-laki, harusnya jadi perempuan. Kemudian saya mengubah diri supaya saya jadi perempuan. Atau perempuan mengubah diri jadi laki-laki. Berarti kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan kita. Yang harusnya kita bersyukur, Tuhan Engkau ciptakan saya dengan keadaan seperti ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya harus melawan godaan untuk keluar daripada pemahaman saya yang salah itu. Tuhan nggak pernah salah. Jadi identitasnya jelas. Masalah apa? Hormon, masalah ini dan itu, masalah gemulai dan sebagainya itu masalah yang lain yang memang harus kita perbaiki. Tetapi masalah keberadaan identitas kita itu nggak bisa salah. Sehingga kembali kepada pemahaman bahwa Tuhan menciptakan semua dengan maksud yang benar. Kembalikanlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita berkuasa atas ciptaan yang lain, kembalikanlah semua untuk hormat nama Tuhan. Kita diciptakan sebagai laki-laki yang mempunyai kemampuan untuk hidup, melahirkan anak cucu. Kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan diberkati, atau kepada orang yang memang sudah diberkati dalam hubungan pasangan suami istri. Tidak boleh kepada yang belum, tidak boleh kepada orang yang lain. Pak, saya sudah berkati, tapi bukan diberkati dengan yang ini kan? Ya, jadi kepada yang ini, yang sudah diberkati. Dengan kata lain bahwa Tuhan ingin membuat pernikahan, bahwa membuat seksualitas itu menjadi sesuatu yang suci dari awal sampai akhir. Sehingga kenapa kemudian diciptakan pernikahan, tujuannya adalah sampai mau memisahkan. Karena Tuhan menghargai pernikahan itu. Sehingga orang yang tidak bisa menghargai pernikahan, lalu meluapkan hawa nafsunya, bahkan mengumbar seksualnya, maka dia menciptakan kehancuran bagi dirinya dan bagi keluarganya. Sehingga gak heran ketika orang hanya sekedar melampiaskan
hawa nafsunya, ya dia menghancurkan dirinya. Kita tidak sedang berteori. Saya beberapa kali orang datang nangis-nangis. Karena apa? Karena dia salah jalan. Saya di satu pelayanan dulu, ada orang datang ngajak saya makan saya pikir dia cuma ngajak makan di rumah makan Padang. Tapi waktu kita makan, dia cerita-cerita, Pak, saya punya anak, saya punya istri, anak saya sudah kuliah, saya telah menyimpan. Awalnya dia tidak mengaku kalau dia berselingkuh. Tapi dari ceritanya saya lihat kemudian ada sesuatu yang ada sesuatu yang aneh. Dia nutup-nutupin. Dia berkata istrinya menjauh dari dia, anaknya tidak mau dihubungi, bahkan menjauh. Dia rasa seorang diri, padahal secara pekerjaan diberkati. Lalu saya coba korek-korek. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Saya berkata, oh, istri saya terlalu cemburu, Pak. Biasa kami dalam pekerjaan ada perempuan ini, itu kita ketemu, ya biasalah, Pak, katanya. Saya pikir nggak mungkin juga istrinya membabi buta juga, cemburu. Nah, lama-lama kita tahu ternyata ya memang ada buktinya bahwa kemudian dia suka dengan wanita itu. Lalu dalam perjalanan singkat cerita dia menikah dengan wanita itu, sehingga gak heran kemudian istrinya sangat marah dan tidak mau dihubungi. Meskipun dia berkata, Pak, padahal saya transfer terus istri saya transfer terus anak saya, mereka tidak mau diajak bertemu, tidak mau menerima saya. Saya bilang, Pak, pernikahan itu memang harus dijaga. Siapa yang menjaga kita? Ketika pernikahan itu tidak dijaga dan kepercayaan itu dilanggar, maka tidak mudah mengembalikan suatu kepercayaan. Sekali kita melakukan suatu kesalahan, itu menjadi masalah yang sangat besar. Kasihan loh, orang udah berhasil dalam pekerjaan ya, dia pengen menikmati suasana bahagia bersama dengan anak, ternyata nggak bisa dapat itu. Karena apa? Karena suatu kesalahan yang menurut saya ini kesalahan besar ya. Ketika kita sudah diberkati, kita berusaha menyimpang dengan alasan ini dan itu, wah kasihan sekali. Dia nangis. Ya saya nggak bisa bantu. Saya hanya bisa bantu doa. Saya bilang ya Bapak berubah, tunjukkan sikap bahwa memang Bapak tidak ada di sana. Tapi justru dia menunjukkan sikap bahwa dia ada di situ. Ya kemudian dia menikah lagi dengan wanita itu. Ya kasihan sekali. Dan ada salah satu lagi keluarga yang sangat kami kenal. Dulu dia dia salah satu ada di sebuah penerbit buku. Setiap kali menerbitkan buku yang baru dia kasih ke saya. Wah, saya pikir Bapak ini bagus sekali ya, bekerja di lembaga rohani, terbitan buku yang baru dia selalu kasih, selalu antusias dalam pelayanan. Ternyata tanpa kami tahu dia dengan wanita lain. Lalu yang terjadi adalah, wah kasihan sekali loh, anaknya cantik, ganteng. Lalu saya dengar menikah dengan orang yang gak percaya lagi. Waduh kasihan. Istrinya gak kurang-kurang cantiknya juga, mereka gak kurang-kurang hartanya juga. Tapi setelah terjadi hal itu, dia tidak menjadi apa-apa. Justru dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan anak, dia kehilangan istri, dia kehilangan bisnisnya, pekerjaannya, bahkan kehilangan relasinya di gereja. Malu kan? Wah, jatuh luar biasa. Maka sungguh benar yang dikatakan oleh Amsal 6:32-33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, enggak pintar lah. Pasti itu orang bodoh. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kasihan sekali, anaknya bahagia. Saya lihat anaknya menikah, tapi tidak didampingi oleh ayahnya. Wah, kasihan sekali, anaknya cantik luar biasa. Nah, maka dalam bagian ini kita belajar ya, sehebat-hebatnya kita, kalau kita melakukan dosa, kita tetap terbuang dari hadapan Tuhan.
bahkan kita terbuang dari sesama kita. Maka seorang teman berkata, Pak Niko, kita melayani, kita bisa sukses, tapi satu hal jangan pernah kita lupa, keluarga kita. Karena mau apapun sukses kita, jabatan kita di luar sana, pada akhirnya kita akan kembali ke keluarga kita. Kalau jatuh, siapa mengeluarkan kita, menampung kita? Keluarga kita. Kalau bahagia, siapa ikut bahagia? Ya keluarga kita. Dia katakan, Pak Niko, pada akhirnya cepat atau lambat kita akan kembali kepada keluarga kita. Maka saya katakan kepada semua kita yang akan sukses, yang sudah sukses, jangan pernah menepuk dada dan meninggalkan keluarga kita. Karena mereka dari awal sampai akhir berjalan bersama dengan kita, susah senang bersama dengan mereka. Alangkah adilnya kalau kita membawa mereka menikmati senang bersama dengan kita. Jangan sampai kita senang-senang sendiri, susah bagi-bagi. Kebanyakan orang begitu kan, senang sendiri, susah bagi-bagi, melupakan orang lain, melupakan keluarga. Tapi harusnya kita senang sama-sama, ya susah sama-sama. Disitulah kita bisa melihat, oh bahagia dalam suatu kehidupan rumah tangga. Nah, maka saya katakan bahwa kita yang melakukan itu yang salah. Memang yang kita harus sadar bahwa itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus kembali kepada jalan yang benar. Memang Tuhan sanggup, mampu mengubah sesuatu yang berantakan, sesuatu yang pecah, sesuatu yang rusak, menjadi sesuatu yang bernilai, sempurna di mata Dia. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, ya Tuhan pun bukan tidak mau, tapi sepertinya adalah sesuatu yang mustahil juga bagi Tuhan untuk memaksa kita kalau kita tidak mau. Maka kuncinya adalah kita tahu kita bersalah, kita tahu kita berdosa, kembalilah kepada Tuhan. Maka jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita tidak mau berubah, berarti kan kita sedang mempermainkan Tuhan. Kita tahu suara hati nurani, ada pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Berubah, jangan di situ terus. Tapi kita memaksa diri, berarti kita sesat ya. Kita pikir ini jalan lurus, ini jalan benar, membiarkan diri di sana. Kita mempermainkan diri, mempermainkan Tuhan, mempermainkan orang lain. Akhirnya yang rusak siapa? Diri kita sendiri. Tapi kasihan kalau orang hidup dalam dosa, terutama dosa seksual ya, harga dirinya itu luar biasa hancurnya. Dulu di salah satu pelayanan, ada orang berkata pada saya, Pak, tolong ini ada satu pasangan kumpul kebo ya. Karena di satu kota kecil, saya dipanggil, saya ketemu dengan dia bersangkutan. Saya berkata gini, kalau memang mau menikah, menikah saja, tapi saya layani dulu, artinya dibereskan dan bertobat kan ya. Maksud saya, jangan kamu mempermalukan diri sendiri dan bikin juga orang gerak. Karena berada di satu wilayah, dia nggak bisa sembunyi. Memang orang tahu bahwa itu bukan pasangan. Saya berkata kalau mau menikah, menikah saja, tapi saya layani dulu supaya benar pemahamannya kan. Tapi nggak mau dilayani. Akhirnya orang berpikir, wah ini menjijikan sekali. Ya maaf kata, kelasnya bukan seperti kelas manusia ya. Ya karena dia mempertontonkan dirinya di tengah-tengah orang yang dia kenal dengan hidup yang tidak wajar. Ya kalau di kota ini kan orang di apartemen, orang di hotel dan sebagainya kan, ya setelah dari situ mungkin nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tapi ini memang tontonan dalam satu rumah yang setiap hari orang lalu lalang dan tahu bahwa mereka ada di situ, bukan sebagai suami istri. Maka waktu saya diundang, saya katakan ya kalau mau menikah, menikah saja. Lebih baik yang pertama tidak mempermalukan diri sendiri, tidak membuat Tuhan marah. Ya saya layani dulu. Nah, kalau mau bertobat, mau beres, saya layani. Kemudian maksud saya mau menikahkan mereka, tapi nggak mau juga. Nah, itulah orang udah keras kepala, udah sesat,
Ya. Jadi dia bukan hanya mempermainkan Tuhan, tapi dia juga mempermainkan dirinya dalam kelas yang sangat rendah sekali. Ya, maka saya pikir bahwa ya kita harus menghargai diri lah. Maka anak-anak muda hati-hati. Sekali melangkah salah, itu akan menghancurkan masa depan seumur hidup kita. Tidak ada orang yang kemudian, oh senang saya sudah melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan dengan berzina, dengan mengumbar seksualitas saya. Tidak ada. Tanya kepada siapapun, nggak ada orang tenang. Meskipun mungkin profesinya sebagai, maaf kata, sebagai seorang pelacur, pasti hati nurani itu nggak tenang. Tapi dia mau keluar dari situ susah sekali, karena sudah terikat. Nah itu akibat dosa. Dosa itu sepertinya iming-imingnya manis ya, enak. Sudah masuk, wah digenggam nama dia. Maka lingkaran setan ini bukan lingkaran yang terus membuka, tapi terus mengikat. Itu yang saya katakan bahwa setan bukan terus membuka kita, oh nyaman, lama-lama mengikat, nggak bisa keluar. Lama-lama setan itu makin lihai mengerjain kita. Maka saya pernah cerita, ada seorang anak yang awal-awalnya coba narkoba, lama-lama menikmati narkoba, berteman dengan orang-orang narkoba, nggak bisa keluar dari komunitas itu. Dan itu bikin saya jengkel. Setiap kali dia datang, Pak, saya kena narkoba lagi, Pak. Udah, saya jelasin, ayat firman Tuhan, saya nasihatin dengan peneguhan dan sebagainya. Oh, saya mendapatkan penerangan, Pak, kekuatan, Pak, dan sebagainya. Wah, Pak, senang gini. Akhirnya besok datang lagi. Akhirnya minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Saya nasihatin, datang lagi. Akhirnya apa? Saya marah. Saya bilang, kamu setiap kali datang, saya nasihatin, kamu berkata benar-benar Pak, apa yang disampaikan Bapak benar, amin dan sebagainya, tapi nggak berubah. Tapi akhirnya saya berpikir, kenapa ya saya marah ya? Ya lama-lama memang saya marah juga, nggak tahan juga. Kenapa? Akhirnya saya mengerti, memang dosa itu bukan lingkaran yang membuka, tapi menutup, makin mengikat. Akhirnya apa? Nasihati benar bagi dia, dia dapat sesuatu dari kita. Tapi keluar dari situ loh, nggak semudah nasihat yang kita sampaikan. Kita pikir, oh begini, tapi kembali lagi kehidupan dia ketemu dengan temannya, lingkarannya itu, balik lagi ke dalam hal itu lagi. Sama seperti itu. Kalau sekali terjerumus, susah keluar. Dan itu menyiksa diri. Dan sampai mati, kalau orang itu nggak bertobat, dia disiksa oleh lingkaran setan dosa yang mengikat kehidupan dia. Maka apa yang ditabur orang dalam daging juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Maka lepaskanlah daging kita ini dari sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jadi di luar pernikahan seks tidak boleh dilakukan. Jangan pernah bermain-main. Yang belum menikah tahan, karena kalau enggak kalian akan menghancurkan masa depan kalian. Atau tidak mencapai masa depan kalian dan memang juga malu seumur hidup kalau kemudian misalnya hamil di luar nikah atau menghamili orang ya. Jangan pikir cuma hamil doang, tapi menghamil orang pun itu sesuatu yang memalukan. Jadi saya pikir kita harus membongkar sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan pernah bermain-main. Itu seperti api, sekali dibakar dia akan membakar seluruhnya. Karena di luar pernikahan, ketika seks itu dilakukan, itu adalah sesuatu perbuatan dosa. Disebut zina, merusak diri, menyiksa diri, mencemooh diri sendiri sebetulnya. Dan memang malunya tidak terhapuskan. Bila orang melakukan hubungan seks di luar nikah atau di luar kehendak Allah karena tidak diberkati, maka orang itu telah sesat yang mempermainkan Allah
bahkan ya hukum Allah akan mengincar orang tersebut. Jadi ada 3 hal tentang dosa seksual. Yang pertama, dosa itu pasti meninggalkan bekasnya. Maksudnya apa? Ya, secara fisik pasti ada bekasnya. Tetapi kemudian jiwa, perasaan orang itu tidak tentram ya. Itu saya katakan tadi, nggak ada orang tentram. Seumur hidup dia akan dikejar terus oleh perasaan malu. Meskipun kemudian orang itu sudah melepaskannya, sudah membereskannya, tetapi ada perasaan-perasaan yang bersalah. Ya, saya pikir itu salah satu tanda hukuman daripada Tuhan juga terhadap orang tersebut. Kemudian mencemooh dan menipu. Jadi mencemooh maksudnya dosa itu ya nikmat, tetapi dia akan menimbulkan rasa bersalah terhadap orang itu. Jadi orang itu rasa didakwa, dihakimi oleh setan ya, oleh dosa, karena ya memang dia menyimpang daripada kehendak Tuhan, sehingga dia mempermalukan dirinya, menipu dirinya. Dia pikir ini sesuatu yang nyaman, nikmat, yang membuat saya bahagia, tetapi ternyata sebetulnya tidak. Itu justru menghancurkan kehidupan seseorang. Ya, maka kepada kita semua, pikirkan sekali lagi, kalau kita mau melakukan hal yang menyimpang, pikirkan panjang-panjang. Bagaimana saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana masa depan saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Sehingga saya selalu berpikir bahwa di dunia ini terlalu gampang kalau kita mau melakukan dosa. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Dulu saya pergi ke Pontianak, saya nginap di salah satu hotel. Kebetulan waktu itu memang di hotel itu belum diperbaiki tempat tidurnya, selimutnya masih berantakan, kayaknya barusan dipakai oleh orang. Saya bilang kepada resepsionis, tolong diganti ininya, spraynya, lain sebagainya, selimutnya. Nah, waktu saya ngomong tentang selimut, dia bilang, "Pak, Bapak mau selimut yang hidup atau selimut yang mati?" Saya kaget juga kan. Emang ada selimut yang hidup, Pak? Saya nggak kepikir. Waktu saya naik ke atas, lah, Mas, tidur sendiri ya? Oh, ini ternyata selimut yang hidup. Dia udah di depan pintu. Bayangkan, istri saya nggak ada, saya berada di sebuah hotel, dan itu terserah saya mau ngapain ya kan? Itu bisa terjadi seperti itu. Apalagi kalau kita sengaja cari. Ya, dengan kata lain, godaan itu depan mata, nggak usah kita cari, dia datang sendiri. Sama seperti sekarang di Facebook dan sebagainya. Nah, nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, tiba-tiba orang ngajak kenalan kan. Nah, dari situ berawal bisa menimbulkan masalah yang besar. Kemudian memperbudak orang yang hidup dalam dosa seksual, diperbudak oleh seks. Sekali dia melakukannya, maka dia akan haus untuk mau melakukan itu terus. Padahal harusnya kita menjadi tuan ya. Sama seperti terhadap harta benda, terhadap uang. Uang itu nggak boleh menjadi tuan kita. Kitalah yang harus menjadi tuan, sehingga kitalah pengelolanya. Sama seperti seks, kitalah yang mengelolanya. Dia nggak boleh menguasai kita. Jadi kalau kita kalah dengan keinginan-keinginan kita, berarti keinginan kita lah yang menjadi tuan. Maka semua keinginan harus kita kuasai. Keinginan terhadap milik orang lain, melihat orang punya rumah besar, kita juga pengen seperti itu. Nah, berarti kita tidak bisa mengelola keinginan kita. Maka semua dosa, apalagi dosa seksual, itu merusak tubuh kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama kita. Maka Alkitab juga berkata, hanya satu dosa yang memang dilakukan di dalam diri kita, yang memang itu bersentuhan dengan diri kita, yaitu dosa seksual. Tapi dosa yang lain, mencuri, itu di luar kita, karena itu cuma ngambil punya orang lain. Tapi ini kita langsung. Ada seperti istilah seorang mentor saya, transfer of the soul. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya melampiaskan keinginan saya, tidak, tapi ada transfer of the soul.
Sehingga apa yang menjadi tabiat orang itu menjadi tabiat saya. Nah, ada transfer seperti itu. Kalau istilah orang GBI itu ada transfer apa? Spiritual yang tanpa kita sadar itu mengalir pada diri kita. Atau dengan kata lain juga transfer roh ya. Roh yang jahat. Maka ini penting untuk kita bahas, kita perhatikan. Dan sekali lagi, hati-hati. Anak muda hati-hati. Mau itu dalam bentuk LGBT, mau itu dalam bentuk kepada pasangan orang lain, atau kepada pacar kita, atau siapapun, itu akan menimbulkan masalah yang besar. Saya ceritakan sekali lagi, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melayani di salah satu daerah. Saya kenal betul dengan orang ini, saya sangat menghargai dia. Tanpa sadar dulu pernah saya ketemu dengan dia di acara retreat. Dia peduli sekali, doanya kuat sekali. Saya masih SMA. Dia sudah di sekolah teologi. Waktu saya mau pulang, dia ngasih saya uang. Saya masih ingat, singkat cerita, istrinya ke kampung orang tuanya. Dia bersama dengan seorang anak yang tinggal di rumah mereka. Lama istrinya pergi, akhirnya dia menghamili anak yang tinggal di rumah mereka. Setelah itu, kehidupan dia yang tadinya luar biasa dihargai orang menjadi tidak begitu dihargai orang. Meskipun dalam konteks gereja ada disiplin gereja dan kemudian dia masih bisa melayani, tetapi nggak sekuat pengaruh dia waktu itu. Sehingga saya pikir bahwa kita, meskipun kita sudah bertobat, itu pun tidak membuat orang akan serta-merta melupakan dan kemudian serta-merta akan memulihkan kepercayaan orang lain kepada kita. Maka kalau kita sudah jatuh di situ, susah. Orang lain pun susah. Meskipun kita sudah bertobat ya, susah. Maka kita harus menjaga diri. Lebih baik jangan jatuh daripada satu kali jatuh tidak ada kesempatan kembali untuk seperti yang semula. Jadi bagaimana agar pulih? Ya kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, karena Alkitab juga berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan sampai kita sudah berbuat dosa, terus-terus berbuat dosa, tapi kita harus minta ampun. Jangan kemudian kita berbuat dosa, lalu kita bunuh diri, salah lagi. Tidak ada kesempatan untuk kita bertobat. Kita harus mengaku dosa kita. Tuhan setia dan adil. Dia akan memulihkan, mengampuni, menyucikan kita dari segala kesalahan kejahatan kita. Lalu bertobat, sebab betapa besarnya dosa kita, darah Kristus dapat membasuhnya. Karena Yesus juga berkata kepada perempuan yang berbuat zina, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ada suatu kalimat yang sangat bagus yang saya dapatkan. Sehancur-hancurnya seseorang, Tuhan bisa mengubah menjadi permata yang berharga, yang mulia, menjadi alat kemuliaan namanya. Itu sama seperti pemahaman kita waktu kita bicara tentang seni kintsugi yang hancur berantakan dilapisi dengan emas, justru membuat nilai yang sangat besar. Jadi nggak ada yang hancur-hancur sampai Tuhan tidak berkenan. Kalau kita mau datang, maka Tuhan akan menyambut kita. Rajin berdoa, belajar Alkitab, dan bersekutu dengan orang percaya. Kenapa? Dalam 1 Korintus 15:33-34, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu lagi. Bergaulah dengan orang yang tepat, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencintai firman-Nya, orang yang mencintai kehidupan, orang yang mencintai masa depan. Bergaulah dengan orang demikian. Ya. Dan sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Ya karena dia tidak mengenal Allah. Maka melalui pengalaman-pengalaman kita, harusnya kita makin mengenal betapa kita membutuhkan Tuhan. Gak bisa kita hidup dengan kekuatan kita.
Tidak bisa kita hidup dengan mengumbar hawa nafsu kita. Yang hanya kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini tujuan kita yang tertinggi, pasti benar jalan hidup kita. Saya menikah, tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Saya pacaran, tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Saya bekerja, tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Saya melayani, tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau di luar hal itu, pasti kita meleset, pasti kita jatuh, dan pasti kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.